Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam menjalani aktivitas aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu, informasi terkait dengan honorer memang ini ada apa namanya? Suatu yang sangat serius ya Bapak Ibu karena menyangkut manusia. Oh, menyangkut tentang bagaimana keberlangsungan para honorer. Jadi Bapak Ibu nanti sesuai dengan aturan sebelum November 2023 persoalan honorer ini harus dituntaskan. Pertanyaannya, seperti apa solusi dari pemerintah terkait dengan permasalahan honorer yang harus dituntaskan di 2023? Seperti apa Bapak Ibu informasinya? Kita ikuti selanjutnya. Bapak Ibu, jadi memang ini persoalan yang sangat sulit ya Bu, terkait dengan eh, permasalahan tenaga honorer ya, karena memang pemerintah akan menghapus tenaga honorer di tahun 2023 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2000 nomor 49 tahun 2018. Sebenarnya banyak informasi terkait dengan ini, tapi saya mengambil satu informasi dari klikpendidikan.id. Nah, tapi ini akan saya kupas lebih lanjut. Ini hanya sebagai informasi awal ya, Bapak Ibu. Jadi memang terkait dengan apa namanya peraturan ini, memang pemerintah daerah khususnya memang kalau memang ini ada penghapusan, memang keberatan. Mengapa? Karena memang ya bagaimanapun juga ketika tenaganya kemudian banyak yang pensiun, maka ya memang logikanya harus segera diganti, harus segera ada penggantinya. Misalnya ini guru. Kalau dari 2018 yang kata Menpan RB ini sebelum 2018 ini hanya 400 sekian ribu. Kemudian setelah 2018 sampai sekarang ini melonjak bertambah menjadi 2,3 juta. Memang ini peningkatan yang luar biasa. Nah, memang pada saat 2018 sampai sekarang ini masa-masa banyak eh, ya khususnya ini teman-teman guru ya teman-teman PNS dari guru memang banyak yang pensiun. Sementara pengangkatan itu sangat sedikit ya. Sehingga bagaimanapun juga yang namanya eh, sekolah kalau ditinggal gurunya kalau tidak segera di namanya apa namanya ditunggoni ya kalau dalam bahasa Jawanya. Kalau tidak segera ada penggantinya, maka ya bagaimana siswanya akan menjadi lebih baik ya. Ada sebuah ya lembaga sekolah ya sekolah negeri ini satu sekolah yang PNS hanya satu kepala sekolahnya. Sementara guru yang lain ini tidak terpenuhi ya. Nah, ini kan juga masalah. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Pemerintah harus memiliki solusi yang tepat terkait dengan permasalahan tenaga honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini eh, memang menawarkan tiga solusi, tapi solusi ini mungkin solusi yang masih perlu kajian ya lebih dalam ya. Jadi ada tiga solusi yang ditawarkan sementara ya terkait dengan apa namanya eh, solusi masalah honorer ya. Walaupun penawaran ini tentunya masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus segera diantisipasi. Yang pertama adalah mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN. Nah, ini solusi pertama. Nah, memang solusi pertama ini memang kalau diangkat menjadi ASN tidak masalah. Ini selesai masalahnya ya. Namun demikian, ini memang pemerintah ini membutuhkan kekuatan dana yang cukup besar ya. Kalau untuk mengangkat semua dari 2,3 juta ini diangkat semua menjadi ASN, ini keuangan negara memang harus
lipat gandakan sekian kali. Nah, itu pertama. Yang kedua terkait dengan kualitas sumber daya dan kualifikasinya. Ini juga masih perlu di apa namanya dipertanyakan kualitas dan kualifikasinya. Tentunya yang namanya honorer ini kualitas dan kualifikasinya ya tidak semuanya, ya, walaupun tidak semua itu apa rendah, tetapi tidak semua juga berkualitas. Jadi memang ini solusi yang pertama ini ada kekuatan dan juga ada kelemahannya. Kemudian solusi yang kedua adalah memberhentikan seluruh tenaga honorer. Ya, ini kalau ini solusi kedua dilaksanakan ya memang selesai masalahnya. Tidak ada tenaga honorer, tapi karena ini menyangkut manusia, menyangkut keberlangsungan juga di belakang mereka, keluarga mereka, maka jangan sampai solusi ini kemudian diterapkan. Kalau ini diterapkan, maka dari sisi kemanusiaan saya kira kurang tepat. Kemudian dari sisi pelayanan publik ini juga akan terganggu karena 2,3 juta itu kalau di PHK semua, wah ini akan menjadi masalah besar ya, terutama terkait dengan sektor-sektor pelayanan publik yang segera apa namanya dilayani, pendidikan, kemudian kesehatan ya. Kemudian yang solusi yang ketiga ini yaitu skala prioritas. Skala prioritas merupakan ya mungkin solusi terbaik ya, solusi terbaik terkait dengan permasalahan honorer. Jadi skala prioritas terutama dalam hal pelayanan dasar ya, khususnya pendidikan, guru. Ini menjadi skala prioritas yang pertama. Karena kalau ini tidak menjadi skala prioritas, maka bagaimana pendidikan akan maju ketika gurunya masih guru honorer, kemudian apa namanya kalau misalnya dihapuskan, wah ini malah tambah repot ya. Yang kedua adalah tenaga kesehatan, yang juga ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena ketika kesehatan ini ditunda, maka pelayan itu sangat terganggu terkait dengan kesehatan masyarakat. Demikian mudah-mudahan pemerintah bisa mencari solusi terbaik sebelum 2023 khususnya di bulan November. Walaupun Menpan RB sedang menggodok terkait dengan kebijakan ini, mudah-mudahan ini menjadi kebijakan yang terbaik untuk 2,3 juta apa namanya tenaga honorer di Indonesia. Demikian teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.